Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Jaga Asa Podcast dan kaum muslimin dan muslimat, siapapun yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada, puasa atau saum adalah ibadah yang termasuk di dalam rukun Islam, menjadi salah satu inti daripada agama Islam. Dan umat Islam diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Para hadirin sekalian, kalau kita telik dan kita pelajari apa manfaat puasa bagi seorang muslim, maka kita akan menemukan di sana ada manfaat yang banyak sekali. Manfaat secara fisik atau manfaat secara medis, manfaat secara mental, manfaat secara spiritual, manfaat secara sosial, bahkan manfaat secara ekonomi, di mana kita tahu di bulan Ramadan itu ekonomi begitu hidup dan begitu semarak. Para hadirin sekalian, saya memfokuskan tentang manfaat puasa untuk membangun mental seorang mukmin. Mental atau yang lebih tepat kita sebut sebagai karakter. Ini sangat mungkin atau sangat terkondisikan untuk dibangun melalui puasa. Orang yang berpuasa diajarkan untuk pertama dia mempunyai sifat sabar. Sabar adalah satu keadaan di mana seorang mukmin itu tahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Jadi sabar bukan sekedar nerimo, bukan sekedar pasrah, tapi sabar adalah resiliensi. Sabar adalah daya tahan. Sabar adalah adversity quotient. Sabar adalah kemampuan untuk selalu mencari jalan keluar dari masalah. Ketika ada masalah, ketika ada musibah, ya tentu saja hal itu tidak mengenakan. Tapi orang yang sabar adalah orang yang selalu bisa melihat sisi positif dari segala sesuatu, dan melalui jendela sisi positif itu dia mencari solusi atau jalan keluar, atau mungkin kehidupan yang lebih baik daripada sebelum masalah itu datang. Para hadirin sekalian, maka orang muslim yang baik ketika dia berpuasa, dia akan mendapatkan sifat sabar pada dirinya. Bagaimana tidak, orang yang berpuasa itu dia melatih diri untuk mengendalikan perutnya, mengendalikan syahwatnya, ya, di mana tidak boleh makan dan minum, tidak boleh berhubungan suami istri, mengendalikan lisannya, tidak berbicara yang kotor, tidak berbohong, tidak ghibah, tidak adu domba dan segala macamnya. Juga menjaga anggota tubuh yang lain untuk tidak melakukan maksiat atau berada di tempat maksiat. Jadi tahan itu. Ya, tahan itulah yang disebut dengan saum, imsak, menahan diri. Dan menahan diri itu butuh kesabaran. Bagaimana bisa orang bisa menahan diri tanpa dia sabar? Karena itu, dia tahan itu segala kenikmatan yang tadinya halal, makanan yang halal, suami istri yang halal. Tapi dia tahan karena dia ingin mencapai hasil puasa yang terbaik dan maksimal. Nggak lama kok tahannya, cuma sampai matahari terbenam. Setelah itu semua kembali boleh dan dimulai lagi selama esoknya sampai 30 hari. Insya Allah dengan melatih itu seorang muslim akan menjadi seorang yang sabar dan ulet, tidak mudah dan pantang menyerah dalam menghadapi masalah. Manfaat yang kedua dari puasa itu adalah menumbuhkan disiplin, ya. Disiplin bahwa puasa meskipun ibadah yang bersifat pasif, ya, tidak ada rukun gerak, tidak ada rukun bacaan misalnya dalam puasa. Puasa hanya menahan saja, pasif saja, diam saja, ya, tidak makan, tidak minum. Kalau bahasa sederhananya, puasa adalah ibadah yang tidak-tidak. Tapi meskipun begitu, ada aturan. Pertama, soal kapan puasa itu dilakukan, yaitu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lalu di sana juga ada do's and don'ts. Ya, do's-nya adalah
baca Quran, zikir, sholat tarawih, qiyamul lail, iktikaf dan sebagainya. Sedangkan don'ts-nya adalah ya berbohong, riba, menggunjing, adu domba, sumpah palsu, memandang dengan syahwat. Ini adalah don'ts di dalam puasa. Jadi ada kontrol diri, ya, ada self control yang kuat sehingga di situ seorang Muslim akan menjadi seorang yang berdisiplin. Ya. Apapun tantangannya, sampai dikatakan oleh Nabi kalau diajak ribut, dia bilang inni shaim. Katakan saya puasa. Ya, saya puasa. Nabi mengucapkannya 2 kali. Kali yang pertama, kata para ulama, adalah mengucapkan untuk dirinya sendiri sebagai motivasi. Saya puasa. Ingat loh, saya puasa. Yang kedua, diucapkan kepada orang yang ingin bermusuhan dengan dia, untuk berkonflik dengan dia. Saya puasa artinya saya lagi tidak boleh untuk berkelahi. Kalau mau tunggu habis maghrib, ya kita janjian di pengkolan, kita selesaikan urusan kita. Nah inilah disiplin yang merupakan bagian daripada karakter yang positif yang diperlukan, yang dibangun oleh puasa, yang sebetulnya ini sangat dibutuhkan oleh semua organisasi manapun. Baik organisasi pemerintah, kemudian swasta, kemudian kemasyarakatan. Orang-orang disiplin itu pasti sangat dibutuhkan, apalagi masyarakat kita yang berdisiplin, selalu menegakkan aturan, taat dengan aturan, berlalu lintas, disiplin dengan lingkungan, disiplin di dalam bermasyarakat, menjaga ketertiban. Ini tentu sangat membantu dan itu disumbangkan oleh puasa. Maka mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang betul-betul menumbuhkan kedisiplinan pada diri kita semua dan kita akan bisa mengambil pelajaran yang baik bagi dirinya. Pemirsa Jagat Asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, karakter positif yang ditumbuhkan oleh puasa adalah tepat waktu. Ya, tepat waktu. Nah, tepat waktu ini orang Inggris menyebutnya punctuality, ya. Ini bagi orang Indonesia yang mayoritas Muslim, kadang-kadang persoalan tepat waktu ini masih menjadi kelemahan. Padahal di puasa itu sudah jelas, ya kan? Yang namanya begitu azan subuh, nggak boleh sudah makan minum, selesai stop. Tapi begitu azan maghrib, silahkan untuk makan dan minum. Tepat waktu, terukur, ya, measurable, betul-betul satu posisi yang sangat bisa diandalkan dari segi penggunaan waktu, efisiensi waktu. Bahkan diajarkan bagaimana nanti, ya, kalau mau istirahat, tidurnya orang puasa termasuk ibadah, tapi juga bukan berarti tidur terus. Nanti diisi dengan itikaf, diisi dengan baca Quran. Jadi semua diatur dalam skema-skema waktu yang baik, yang penuh dengan manfaat. Nah itu. Kemudian, ya, puasa menumbuhkan karakter apa? Jujur. Kita tahu, orang puasa itu ibadah yang sangat rahasia. Kalau orang sholat, kelihatan dia melakukan gerakan sholat. Orang haji apalagi, dia sampai pergi ke tanah suci. Gerakannya banyak, bacaannya banyak. Tapi puasa, apa yang membedakan orang puasa dengan tidak puasa? Apa? Wajahnya lemas, bibirnya pecah-pecah. Itu bukan berarti orang harus puasa. Orang sakit juga bisa begitu. Artinya, puasa itu betul-betul ibadah yang tersembunyi. Dan hanya rahasia antara si Muslim tadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu dia menjadi rahasia yang intim antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dan dengan itu dia menjaga kejujurannya. Meskipun dia berada di dalam mobil misalnya, ya, di mana tidak ada orang lain di dalam mobil, dia macet-macetan di tengah puasa, ada air minum di mobilnya, ada kue, makanan, dia tidak makan, dia tidak minum. Dia menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menjadi orang yang jujur. Nah, jujur ini juga sangat diperlukan. Karakter jujur atau kejujuran ini yang sekarang harus sering ditumbuhkan di dalam bangsa negara Indonesia, karena kita membutuhkan orang-orang yang jujur untuk bisa membangun negeri ini menjadi negeri yang hebat, negeri yang makmur, yaitu dengan memaksimalkan penggunaan
sumber daya yang dimiliki oleh bangsa ini, oleh negara ini untuk sebaik-baiknya kemampuan rakyat, dan itu membutuhkan aparatur pejabat-pejabat yang jujur. Mudah-mudahan Ramadan membawa kebaikan bagi kita semua dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang berkualitas iman dan takwanya, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.